Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama dan paling utama tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan membahas tentang perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya, ingat fungsi manajemen ada yang paling kita hafal adalah POAC, POAC. Ya, perencanaan planning, organizing, equating, dan controlling. Ini nanti bagaimana perencanaan itu hubungannya dengan fungsi manajemen yang tiga itu, OAC. Pemikiran yang dilakukan secara rasional dan sistematis mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan rangkaian tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Inti manajemen karena semua kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada rencana. Pada awalnya adalah perencanaan, inilah intinya, karena ini adalah langkah awal dari manajemen. Tujuan, manfaat, ini sebagai standar pengawasan, kemudian mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Apakah pelaksanaan itu sudah cocok dengan perencanaan, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Ini sudah terkontrol dengan baik. Kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat, mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Kemudian meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat tenaga. Lanjut, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan atau pekerjaan. Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Inilah manfaat dari sebuah perencanaan. Oke, lanjut, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Perencanaan itu bermanfaat. Ya, hampir sama dengan tadi, hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya. Ini yang saya beritahukan di awal tadi, perencanaan dengan OAC, pengorganisasian atau penyusunan personalia. Proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, baik fisik, manusia dalam organisasi. Perencanaan ini menunjukkan cara menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Kemudian pengarahan. Selalu berkaitan dengan perencanaan dalam menentukan kombinasi yang paling baik, faktor kekuatan sumber daya hubungan yang diperlukan. Mengarahkan maupun memotivasi karyawan. Sekarang dengan controlling atau pengawasan. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, sehingga sering disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah membantu sumber daya kontribusinya secara positif terhadap mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pengawasan ini sebagai umpan balik
terhadap perencanaan. Prosedur perencanaan tetap kita pakai 5W1H. Apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, kapan harus dikerjakan, di mana harus dikerjakan, bagaimana harus mengerjakannya. Nah, perencanaan yang harus 5W1A, 5W1H yang harus kita angan-angan atau kita rencanakan, kita tanyakan dalam sebuah perencanaan. Jawaban pertanyaan pertama tidak dicapai dalam waktu pendek, short term maupun long term, sehingga dibedakan jangka pendek, jangka panjang. Anda bisa mengetahui rencana jangka pendek, jangka panjang ini. Oke. Apa yang harus dikerjakan? Bagaimana memberikan gambaran tentang teknik penyelenggaraan, prosedur yang harus ditentukan. Lanjut. Dan bisa dilanjutkan sendiri 5W1H. Proses perencanaan yang baik, yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan rencanakanlah masa depanmu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi forecasting, objective policies, program, schedule, prosedur, dan budget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Forecasting itu peramalan usaha yang sistematis yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang. Ada penaksiran maupun tindakan perhitungan yang rasional, fakta-fakta yang ada. Ya. Memberi informasi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan. Saya lanjutkan sekarang yang kedua, objektif. Nilai yang akan dicapai diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Ini dirumuskan jelas, realistis, dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Maka dikarenakan karena kurnia Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mintalah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan kalian. Maka jika kamu sudah bertekad mengambil keputusan bulat, maka berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita dalam Islam juga dianjurkan untuk bermusyawarah. Policies. Ya. Tadi berkaitan dengan objektif. Dirumuskan sesuatu yang objektif itu perlu musyawarah. Lanjut, policies. Rencana kegiatan, plan of action, dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok, guiding prinsip yang diadakan oleh badan usaha. Ini pedoman pokok berencana kegiatan, rentan rencana kegiatan. Dikenal dua macam sifat, prinsip dan kegiatan-kegiatan, rule of action. Policy ini prinsip yang menjadi aturan dalam kegiatan yang terus-menerus, setidaknya selama jangka waktu pelaksanaan organisasi. Nah, ini adalah guidance-nya, policy itu adalah guidance, pedoman pokoknya. Sekarang programs. Deretan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policy. Rencana kegiatan yang dinamis, yang biasanya ini sudah terikat dengan place and time.
Kegiatan RA tidak dapat dipisahkan, tujuan telah ditentukan dalam organisasi. Ini sudah ada kegiatannya, semisal perkuliahan. Itu sudah ada guidance-nya, pedoman pokoknya, programnya adalah di lantai 2, kemudian jam 8.40, misal seperti itu. Schedule pembagian program yang harus diselesaikan menurut urut-urutan waktu. Ini skala prioritas di sini juga harus ada. Lanjut, prosedur. Gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaan dengan program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana cara melaksanakannya. Programnya adalah program memasak daging. Bagaimana cara memasak daging itu adalah prosedur. Budgetnya, hari yang 7, perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan ataupun diperoleh. Ini baru perencanaan. Rencana dalam organisasi. Ada rencana strategis, ada rencana operasional. Ada renstra, ada renov. Singkatnya seperti itu. Rencana strategis dan rencana operasional. Kalau operasional itu pelaksanaan, strategisnya gambaran ini harus laksanakan gitu. Ada 2 jenis, operasional itu sekali pakai, rencana tetap. Oke. Ruang lingkup perencanaan. Ada jangka panjang, ada jangka menengah. Ada medium term planning, kemudian short. Ya, ada kalau apa itu dimensi spasial, ada nasional, kemudian regional, tata ruang. Kalau teknis perencanaan, ada perencanaan makro, ada perencanaan mikro. Kemudian perencanaan sektoral, kawasan, proyek. Perencanaan dari dimensi jenis. Dari atas ke bawah, top down planning, kemudian perencanaan dari bawah ke atas, bottom up, dan perencanaan menyerong ke samping, diagonal planning, perencanaan datar, perencanaan menggelinding. Sekarang perencanaan strategik. Konsentrasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra merupakan proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program, strategi yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Pentingnya rencana strategis. Strategik itu memberikan dasar dalam bentuk semua bentuk perencanaan yang harus diambil. Ini harus dipahami, Renstra mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Oke. Kemudian dalam Renstra ini unsur visi misi, lingkungan internal, lingkungan eksternal, isu-isu strategik. Kemudian penyusunan strategiknya, strategi pengembangannya. Seperti itu. Sekarang yang kedua itu baru Renstra. Strategik itu memperhatikan waktu.
Ya. Kemudian pengertian dan pentingnya koordinasi. Koordinasi itu agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebetulan terintegrasi secara efektif mungkin. Pentingnya koordinasi menyesuaikan pandangan atau paham yang berbeda, bahkan juga bertentangan, untuk mencegah konflik ataupun kontradiksi yang tidak sehat, pemborosan kekosongan ruang dan waktu, serta terjadinya perbedaan pendekatan ataupun pelaksanaan. Nah, koordinasi, ya, koordinasi dikoordinir kerjanya, pembagian kerja dari berbagai kelompok terjadi menjadi suatu kebetulan yang terintegrasi seefektif mungkin. Contoh koordinasi, misal ini mahasiswa karena mahasiswa masih baru dalam pembuatan makalah. Mungkin poin A, poinnya makalah itu ada 5, kelompoknya menjadi 4, kelompok anggota 4, dikoordinasi. Poin pertama adalah A, dikerjakan oleh Ani. Poin B dikerjakan oleh Beni. Poin C dikerjakan oleh Citra. Poin D dikerjakan oleh Denny, seperti itu. Poin E dikerjakan secara bersama-sama. Misal seperti itu. Ini contoh kecil koordinasi dari pembuatan makalah. Ya. Agar tidak terlalu kaku, mari kita seruput kopinya dulu. Oke, pengawasan, controlling, mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan yang terjadi. Pengawasan ini mencerminkan sifat ada 7. Apa yang diawasi dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi, tapi sifatnya luas, mencerminkan pola organisasi ekonomis, dapat mudah dipahami, dapat segera diadakan perbaikan. Ini prinsip pengawasannya. Apa yang harus diawasi, kemudian dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi. Karena ini kan berangkatnya dari perencanaan tadi. Kita lihat dari perencanaan, kemudian sudah ada actuating-nya, kita lihat penyimpangan apa yang terjadi. Jadi sifatnya luas, tidak kaku, agar karyawan atau pelaksana ini pun juga tidak kapok ataupun ada amarah gitu ya. Menerima, mencerminkan pola organisasi. Pengawasan itu kembali kepada budaya organisasi. Dengan ekonomis tidak terlalu mengut biaya yang banyak, mudah dipahami, ini terukur, semua orang tahu, semua karyawan tahu dalam sebuah organisasi itu caranya begini. Makanya tadi harus ada objektif kalimatnya. Nah, dalam perencanaan itu semuanya sudah diberikan secara luas, kemudian kalimat objektif, secara jelas kan seperti itu. Inilah manfaatnya. Di perencanaan awal tadi, kalau semuanya sudah dijelaskan, sudah gamblang, ini semuanya akan tahu apa kompetensi ataupun kompetisi yang harus diselesaikan. Kemudian prinsipnya itu kalau sudah tahu seperti itu adalah kita dapat segera melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi. Ya. Pengawasan ada 3 segi, yaitu waktu, kemudian objek, maupun subjeknya. Waktu itu dapat dilakukan secara preventif, secara
represif. Ya. Sedangkan pengawasan cara represif menggunakan alat budget dan laporan. Pengawasan dilihat dari segi objek, ada produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Contoh pengawasan administratif, anggaran, inspeksi mendadak, sidak, pengawasan order, pengawasan kebijakan. Pengawasan dari segi subjek terdiri pengawasan intern maupun pengawasan ekstern. Kadang-kadang ekstern juga perlu digalakkan agar mereka ada sisi gregetnya, gitu ya. Mohler dalam Stoner menetapkan 4 langkah dasar dalam proses pengendalian pengawasan ini. Standar apa yang dipakai, metodenya bagaimana untuk mengukur sebuah prestasi. Mengukur sebuah itu metodenya, kemudian baru melakukan pengukuran prestasi kerja. Kemudian setelah diukur, kita analisis prestasi kerjanya sudah sesuai SK atau belum, syarat dan ketentuan. Baru mengadakan tindakan korektif. Jenis atau metode pengawasan. Ada pratindakan, kemudian kemudi, pengendalian secara screening, pengendalian ya atau tidak, yes, no. Pengendalian pernah karya. Pelaksanaan pengawasan. Ada langsung di tempat, inspeksi mendadak tadi, laporan lisan, tulisan, penjagaan khusus. Penjagaan khusus ini yang repot. Bekerja seakan-akan diawasi terus, gitu, kurang bebas. Tolak ukur pengawasan. Kualitas hasil, kuantitas hasil, waktu penyelesaian. Ya, kualitas hasil produk, kuantitas berarti banyaknya, banyak, kemudian berkualitas, cepat ataupun lambat. Ya, pengawasan intern. Ada laporan harian, mingguan, bulanan, ataupun laporan khusus. Sekarang ekstern, ini biasanya akuntan publik, laporan neraca, rugi laba, jalannya sebuah perusahaan, akuntan publik, ini ditentukan. Ini perusahaan ini bagus dan tidaknya. Pemeriksaan umum khusus, neraca, pemeriksaan sempurna. Ya. Seperti itu, penutup pemikiran yang direncana itu secara rasional, sistematis mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan rangkaian tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, mencapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan strategik jangka panjang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi atau perusahaan akan diarahkan, bagaimana sumber daya dialokasikan, mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan. Koordinasi suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebetulan yang terintegrasi. Nah, koordinasi itu seperti tadi menyesuaikan pandangan, paham yang berbeda, mencegah konflik, persaingan yang tidak sehat, pemborosan, kekosongan ruang waktu, perbedaan pendekatan ataupun pelaksanaan.
pengawasan, mengamati, mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Itu yang saya sampaikan berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, kemudian pengawasan. Ingat, di dalam agama Islam, pengawasan yang paling menakutkan adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekerja tetap dilandasi dengan akhlak yang baik, hati yang baik, bekerja yang ikhlas, bekerja yang baik sesuai prosedur. Ingat perjanjian pekerjaan Anda dengan atasan itu juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda teledor kemudian menyia-nyiakan perjanjian itu, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dipandang sebagai sebuah kelalaian, kedoliman gitu ya. Karena Anda sudah menyakiti orang lain. Jadi dalam Islam pengawasan itulah yang pengawasan yang maha, serba maha, itulah yang paling akhir dari pengawasan yang sudah saya sampaikan. Dan ingat, bekerja itu adalah ibadah. Allah itu menerima ibadah yang baik-baik saja, dan yang buruk itu pasti akan disiksa. Ya, beribadah kita juga mencarikan nafkah kepada anak, istri, maupun kepada diri sendiri, mungkin juga kepada orang tua. Berilah dari pekerjaan Anda itu rezeki yang benar-benar halal. Itulah pengawasan dari hati nurani kita yang terdalam, karena kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.